Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Andradit dengan NIM akhir 383 dari kelas Hukum Internasional Publik kelas L dengan dosen pengampu Bapak Rizky Yuda. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kasus yang telah saya studi ini atau saya analisa yang menjadi jurnal yang telah saya submit menjadi UTS kemarin dengan judul Tanggung Jawab Negara terhadap kasus pembunuhan warga negara Indonesia di negara lain. Dalam ini khususnya studi kasus pembunuhan Josie Putri Cahyani. Nah, kita ke latar belakangnya dulu. Kasus apa sih ini? Jadi kasus ini adalah kasus pembunuhan internasional. Pembunuhan internasional itu adalah kejahatan konvensional yang melibatkan warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Kejahatan konvensional itu apa ya? Kejahatan konvensional itu adalah kejahatan yang biasanya kita lihat sehari-hari seperti pembunuhan, seperti pencurian dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kejahatan konvensional, yaitu pembunuhan. Pada kasus ini, pembunuhan internasionalnya adalah yang dibunuh ini Josie Putri Cahyani yang merupakan WNI yang dibunuh di Jepang oleh Keiichiro Kajimura. Nah, pada saat jurnal ini dibuat, belum ada yang dipastikan bahwa Keiichiro Kajimura ini merupakan pembunuh pastinya, karena masih belum selesai penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jepang. Namun pada saat Keiichiro Kajimura ini melakukan kasus ini, di dalam kasus ini dia menjadi salah satu tersangkanya. Nah, gimana sih Indonesia ini punya kebijakan tentang melindungi WNI di luar negeri. Nah, kebijakan Indonesia ini ada pada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai hak-hak. Hak itu termasuk dilindungi oleh negara. Nah, negara ini akan menjamin kita mempunyai keselamatan lah, atau bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Lanjut, kita ke pembahasannya. Jadi bagaimana sih tanggung jawab negara Indonesia ini? Jadi tanggung jawab negara Indonesia ini kebanyakan itu memberikan bantuan administratif yang ada pada negara lain tersebut dengan cara dari kedutaan besar gitu. Dari kedutaan besar nanti kita akan dibantu oleh orang-orang di sana atau pemerintah yang ada di sana untuk melakukan bantuan administratif dan juga bantuan untuk repatriasi jenazah Josie. Dan itu tuh repatriasi itu mungkin bisa dibilang pengembalian jenazahnya dari sana kembali ke Indonesia. Lalu gimana nih kasus ini sebenarnya? Nah, untuk kasus ini karena di dalam yurisdiksi Jepang, nah maka yang diperlakukan adalah hukum-hukum di Jepang, karena Jepang masih merasa ini masih bisa dihandle oleh mereka gitu kan. Jadi yang berlaku adalah hukum pidana Jepang, yang dimana pidana Jepang ini mirip dengan pidana di Indonesia, karena juga Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Dan dalam kitab pidana Jepang yang bernama Penal Code Act Number 45 of 1907, pada pasal 56 itu ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jepang itu bisa dibilang si Keiichiro ini dapat diancam hukuman mati. Nah, cuman kita belum tahu gitu bagaimana sih keputusan pastinya, karena kita masih dalam
tahap penyidikan ketika jurnal ini dibuat. Namun dapat beberapa alternatif pembebanan yang lain atau tuntutan yang dapat diberikan kepada Keiichiro, yaitu penjara 7-10 tahun dan serta 3 tahun kerja paksa atau kerja sosial, atau kalau di sini baru mau diterapkan pada KUHP 2023 kalau nggak salah ya. Maka dari itu dalam kasus ini masih dalam tahap penyidikan, jadi belum ada motif pasti yang diberikan oleh kepolisian Jepang ataupun pemerintah Jepang kepada Indonesia. Namun dalam kasus ini Keiichiro ini telah terlihat adanya indikasi unsur-unsur perencanaan untuk melakukan ini atau pembunuhan, dan juga ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Keiichiro kepada Joshi. Nah, pada hal itulah makanya kasus ini masih berlanjut dan juga masih dapat ditelaah lagi dan juga dapat dijadikan jurnal lanjutan untuk bagi saya pribadi. Nah, kesimpulannya apa sih untuk kasus ini? Kesimpulannya adalah kasus ini menunjukkan bagaimana kompleksnya penegakan hukum antara internasional atau skala internasional dalam konteks pembunuhan di sini, dan dibutuhkan kerjasama antar negara dalam penyelesaiannya gitu, dengan mengedepankan keadilan. Jadi di sini negara-negara harus benar-benar berpartisipatif dalam kerjasama untuk menegakkan keadilan ini. Jadi sekian sih yang bisa saya sampaikan tentang kasus ini. Semoga kedepannya kasus ini bisa tetap dilanjutkan dan diberitahu oleh kepolisian Jepang bagaimana kasusnya, dan juga pemerintah Jepang dan juga pemerintah Indonesia turut tetap keep up ataupun turut tetap transparan terhadap kasus ini, dan juga tetap diperjelaskan bagaimana ujung dari kasus ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.